Setiap hari, bocah itu menukar barang antik keluarganya dengan uang. Karena dia punya rencana pensiun. Setiap hari dia memilih barang yang bisa dia bawa. Tak lama lagi dia bisa meninggalkan keluarganya. Bersama para pelayan yang satu-satunya peduli padanya. Para pelayan tidak tahu mengapa tuan muda mereka berjalan-jalan di sini setiap hari. Mereka pikir tuan muda hanya menyukai dekorasi di sini. Jika barang-barang di sini dirusaknya, tuan besar pasti tidak akan memaafkan mereka. Bocah itu tahu ayahnya hanya peduli pada ilmu bela diri. Hal lain tidak dipedulikannya, tapi ayahnya tahu semua yang dia lakukan. Setiap hari ada laporan tentang kegiatannya. Ayahnya adalah orang terkuat yang pernah ada. Keluarganya adalah klan Nangong yang terkenal di Hering. Setiap orang dalam keluarga menjunjung tinggi ilmu bela diri. Kakak-kakak laki-lakinya mewarisi bakat ayahnya. Dia juga pernah berlatih keras agar tidak mengecewakan nama keluarganya. Tapi bakatnya tidak tinggi dan dantiannya tiba-tiba hancur. Sekarang, memikirkannya saja membuatnya gemetar. Jadi di kehidupan ini, dia tidak akan bersaing untuk posisi kepala keluarga. Semuanya berawal dari hari pemilihan kepala keluarga Nangong. Semua orang membahas siapa yang akan menang. Ketiga kakaknya adalah subjek pembicaraan. Ketika membicarakannya, mereka menganggapnya lelucon. Semua orang memanggilnya sampah. Saat itu, seorang lelaki tua datang menghampirinya. Bocah itu mengabaikannya, duduk di hadapannya. Lelaki tua itu mengatakan bahwa keluarganya dibunuh 8 tahun lalu. Kondisi bocah itu sekarang sangat mirip dengan dirinya saat itu. Jika dia kembali ke masa lalu, dia bisa menghindari tragedi itu. Setelah 8 tahun, meskipun dia menemukan caranya, dia tidak berani mencobanya. Bocah itu tidak ingin mendengar omong kosong orang gila itu. Dia bangkit dan hendak pergi. Saat hampir jatuh, lelaki tua itu segera menangkapnya. Setelah melepaskan lelaki tua itu, dia pergi. Sebenarnya, dia tidak tahu harus kemana, karena dia tidak bisa kembali ke keluarganya. Semua uangnya telah dihabiskan di penginapan. Yang paling menyedihkan, dia bertemu perampok. Setelah mendengar dia tidak punya uang, perampok itu menusuknya dengan pedang. Saat menggeledahnya, perampok itu mendapati bocah itu tidak berbohong. Hanya ada secarik kertas robek. Setelah mengeluh, perampok itu pergi. Bocah itu melihat kertas itu dan teringat sesuatu. Mungkin lelaki tua itu yang memberikannya padanya. Dan dia sama sekali tidak mengerti apa yang tertulis di sana. Saat itu, ingatannya perlahan muncul. Semua usahanya sia-sia. Mungkin mati adalah jalan keluar terbaiknya. Dia perlahan menutup matanya. Dia benar-benar lelah. Ketika dia membuka matanya lagi, dia telah menjadi seorang anak kecil. Lingkungan Zhou membuatnya merasa familiar. Apakah dia benar-benar kembali ke masa lalu? Begitulah dia hidup selama setahun. Masih belum terbiasa. Dia tahu dia harus menghadapi kompetisi keluarga saat dewasa. Di kehidupan sebelumnya, dia tidak berbakat tetapi tetap berusaha keras. Di kehidupan ini, dia tidak yakin bisa melampaui kakak-kakaknya. Jadi dia harus menemukan cara untuk hidup nyaman, yaitu meninggalkan keluarga yang menyesakkan ini. Mungkin karena terlalu keras, dia buang air besar di celana. Hari ini adalah hari kelulusan TK tuan mereka. Pengawal klan Nangong datang untuk mengantarnya pulang. Bocah itu diam-diam menjual barang antik di sini selama 8 tahun. Dia merasa sedikit enggan untuk pergi. Tapi mengingat tidak ada lagi yang bisa dijual, dia merasa lega. Dalam keluarga ahli bela diri ini, tapi dia sama sekali tidak ingin berlatih. Beberapa tahun ini, kakak-kakaknya pasti berlatih keras. Kapten yang menjemputnya juga termasuk yang terbaik di luar keluarga. Kapten Ouchang senang melihat tuan muda tumbuh dengan sehat. Lagi pula, Dewan Tetua telah menghentikan tunjangan tuan muda. Dalam kondisi seperti itu, dia masih bisa tumbuh dengan positif. Mereka pasti akan mengantarnya pulang dengan selamat. Lalu mereka mempersilakan tuan muda naik kereta. Semua orang di rumah menunggunya. Di dalam kereta, anak laki-laki itu terus memikirkan perkataan kapten. Dewan Tetua yang menghentikan tunjangannya pasti benar. Anehnya, tunjangan beberapa tahun ini lebih banyak dari biasanya. Sambil berpikir, dia sampai di rumahnya. Semua anggota keluarga inti di balik pintu ini sedang menunggunya. Bukan untuk menyambut, tetapi untuk mengamati bakatnya. Dia akan melakukan yang terbaik sesuai rencana. Membuat mereka mengatakan bahwa dia tidak memiliki bakat dalam seni bela diri. Lalu dia bisa meninggalkan keluarga dengan gembira membawa uang. Tiba-tiba dia dikejutkan oleh aura yang kuat. Dia tidak menyangka orang itu akan muncul di sini. Dewa bela diri terkuat saat ini. Kepala keluarga klan Nangong. Juga ayahnya yang paling dia takuti. Dalam ingatannya, ayahnya tidak pernah berpartisipasi dalam acara seperti ini. Dia tidak tahu apakah rencananya bisa menipu ayahnya. Kepala keluarga menyuruh Kapten Dara pergi lebih dulu. Lalu bertanya mengapa dia tidak memberi salam kepada ayahnya. Bukannya dia tidak memberi salam, tetapi aura yang kuat membuatnya tidak bisa bergerak. Melihat putranya tidak sopan, kepala keluarga hendak menghukum pelayannya. Anak laki-laki itu tidak ingin melibatkan pelayan wanitanya, satu-satunya yang peduli padanya. Akhirnya dia mengatasi rasa takutnya dan segera memberi salam kepada ayahnya. Melihat ini, ayahnya tidak banyak bicara dan berbalik pergi. Kemudian, pesta untuk tuan muda yang telah kembali dimulai. Di pesta itu, dia melihat kakak-kakaknya.
Di kehidupan sebelumnya, dia masih bersaing dengan ketiga kakaknya. Di kehidupan ini, dia tidak akan melakukan hal bodoh lagi. Dia harus berusaha sekuat tenaga untuk menunjukkan keramahannya. Dia akan menyerahkan perebutan posisi kepala keluarga kepada kakak-kakaknya dan tidak akan ikut campur. Setelah pesta berakhir, para tamu diminta pergi. Karena hanya anggota keluarga inti yang dapat menyaksikan tes tuan muda. Setelah para tamu pergi, para tetua menyuruh orang untuk mengeluarkan barang-barang yang telah disiapkan. Hari ini mereka akan menguji bakat tuan muda. Ada 3 tes yang harus dia selesaikan. Yang pertama adalah menguji kekuatannya. Tuan muda dengan mudah mengangkat bola besi kecil. Semua orang mengira dia bercanda. Kakak-kakaknya dapat mengangkat bola besi seberat 10 kg ke atas. Dia bahkan tidak bisa mengangkat bola besi seberat 5 kg. Para tetua hanya bisa melanjutkan ke tes kelincahan berikutnya. Dia jatuh kurang dari 1 detik setelah naik. Tes ketiga adalah menguji kemampuan persepsinya. Anak laki-laki itu menyadari bahwa hanya kakak-kakaknya dan beberapa anggota inti yang memperhatikan. Sekarang, bahkan jika diberi posisi kepala keluarga, dia tidak menginginkannya. Sang ayah memperhatikan tes putra bungsunya dari kejauhan. Dia belum bisa melihat tujuan putranya. Tes ketiga akan mengalirkan teknik rahasia keluarga Nangong ke seluruh tubuh tuan muda. Dia harus mengingat jalurnya dan menjalankannya lagi. Inilah kesempatan yang ditunggu anak laki-laki itu. Dia akan mengacaukan meridiannya sepenuhnya. Dengan begitu, dia tidak akan bisa berlatih seni bela diri selama beberapa tahun. Dia menjalankan teknik keluarga secara sembarangan dan merusak meridiannya. Agar tidak ketahuan, dia hanya bisa menahan rasa sakitnya. Selama dia bisa meninggalkan keluarga, cedera tidak masalah. Lagi pula, dokter dan obat-obatan keluarga adalah yang terbaik. Saat semua orang merasa ada yang tidak beres dengan kondisinya, anak laki-laki itu memuntahkan seteguk darah. Lalu dia jatuh pingsan. Para tetua segera menyuruh orang untuk mencari dokter. Saat itu, kepala keluarga datang dan menyuruh mereka berhenti. Ia memerintahkan tetua untuk memanggil tabib ke kamarnya. Setelah berkata demikian, ia menghilang dari tempat itu. Ketiga kakak laki-laki itu termenung melihat hal tersebut. Apakah ayah mereka lebih peduli pada adik mereka? Di tempat lain, tetua telah tiba di kamar tabib. Ia tidak mengerti mengapa orang ini disebut tabib. Ia pun segera membangunkan tabib dan mengatakan bahwa kepala keluarga memanggilnya. Melihat tabib tidak menghiraukannya, tetua mengatakan jika ia tidak pergi, kepala keluarga akan membuat lubang di tubuhnya. Ancaman itu ternyata berhasil. Setelah tabib pergi, tetua termenung. Ia tahu napas tuan muda seharusnya sudah putus sejak lama. Ia tidak menyangka tuan muda masih hidup dan diperhatikan oleh kepala keluarga. Apakah karena tuan muda sangat mirip dengan mendiang istrinya? Mungkinkah itu alasannya? Beberapa hari kemudian, anak laki-laki itu membuka matanya dan mendengar percakapan di sampingnya. Tabib tidak menyangka masih ada tubuh bela diri surgawi di zaman sekarang. Anak laki-laki itu tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Ia hanya merasa tubuhnya tidak sakit, malah penuh kekuatan. Ia pikir ia sudah pingsan selama beberapa bulan. Tabib bertanya pada kepala keluarga, apakah putranya tidak terlalu cerdas? Anak laki-laki itu tahu, bahkan pemimpin sekte besar pun tidak berani memanggil ayahnya dengan nama. Ia tidak tahu siapa orang di hadapannya ini. Tabib mengatakan bahwa dialah yang menyelamatkan anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu berterima kasih. Tapi dalam hatinya ia tahu ia tidak bisa berpura-pura sakit lagi. Ia harus memikirkan cara lain untuk meninggalkan keluarga. Meskipun ayahnya tidak tahu apa yang ia rencanakan, cepat atau lambat ayahnya akan tahu. Anak laki-laki itu belum pernah berbicara dengan ayahnya selama ini. Ia merasa ayahnya berbeda dari sebelumnya. Tabib bertanya apakah ia merasa tidak nyaman. Anak laki-laki itu merasa sangat energik. Tabib mengatakan jika tidak diobati, ia pasti sudah mati. Meridian anak laki-laki itu tidak biasa, saling terkait. Hal itu menyebabkan bakatnya tidak akan terlalu tinggi. Seperti sebelumnya, memaksa membukanya hanya akan mengembalikannya ke keadaan semula. Jika terjadi lagi, meridiannya akan hancur. Anak laki-laki itu tidak menyangka rencananya begitu berbahaya. Ia pun kembali berterima kasih pada tabib karena telah menyelamatkannya. Lihat anak laki-laki itu sopan. Tabib bertanya namanya. Anak laki-laki itu mengatakan namanya Nangong Dazao. Tabib mengatakan dua tubuh bela diri surgawi muncul dalam satu keluarga. Ia tidak tahu apa dampaknya bagi dunia persilatan nantinya. Kepala keluarga menyela percakapan mereka. Ia hanya peduli apakah putra bungsunya masih bisa berlatih bela diri. Tabib mengatakan sebagian besar jurus bela diri tidak bisa ia latih. Bahkan jurus hati tenang keluarga Nangong sekalipun. Memaksakan diri berlatih hanya akan menghancurkan meridiannya. Mendengar itu, Dazao sangat gembira. Ayahnya memanggil penjaga bayangan. Ia memerintahkannya untuk mengambil sesuatu. Kemudian, ia memberikan buku pedang dasar pada Dazao. Itu hanyalah jurus pedang dasar yang dipelajari anak-anak. Bisa dipelajari dan dikuasai tanpa tenaga dalam. Dazao merasa ayahnya menyerah padanya lagi. Ia memutuskan untuk makan dulu. Saat itu, ia tidak tahu buku itu akan mengubah segalanya. Kembali ke kediaman. Para pelayan senang melihatnya baik-baik saja. Para pelayan wanitalah yang peduli padanya. Hanya di sini ia merasakan hangatnya keluarga.
Tentu saja, rencananya untuk kabur masih berlanjut. Tapi tabib mengatakan ia memiliki tubuh bela diri ilahi. Ia tahu ada banyak jenis tubuh di dunia ini. Fisik terbaik di antara semuanya adalah tubuh bela diri surgawi. Fisik yang mungkin tidak muncul dalam satu generasi. Tapi dia tidak merasa ada yang berbeda dengan dirinya. Apalagi melampaui kakaknya dalam 10 tahun. Jadi dia lebih memilih merencanakan bagaimana cara melarikan diri. Malam itu dia tidak bisa tidur. Dia pikir membaca buku bisa membantunya tidur. Tujuan penulis menulis buku ini adalah untuk mencapai puncak terobosan. Alih-alih menjadi buku rahasia, hanya ada 3 jurus sederhana. Sebagian besar adalah jejak penulis sendiri. Buku itu mengatakan orang biasa yang berlatih pedang berpikir di mana titik akhirnya. Energi pedang yang kuat, teknik mengendalikan pedang, bahkan memiliki hati pedang. Kebanyakan orang mengabaikan pentingnya titik awal. Penulis telah menguasai semua ilmu pedang di dunia. Dia membagi ilmu pedang menjadi 3 poin berdasarkan pemahamannya sendiri. Bentuk langit, bentuk bumi, bentuk manusia. Menguasai ketiga gerakan ini memungkinkan penggunaan teknik pedang apapun. Zhao kecil merasa penulis itu lebih seperti penipu. Tapi tanpa sadar dia melihat ke arah pedang di sampingnya. Di sisi lain, kepala keluarga dan tabib menyaksikan seluruh keluarga dari atap. Setiap ruang terbuka ada orang yang berlatih tanding. Tabib menganggap pemandangan ini mengerikan. Sebuah sosok menarik perhatian mereka. Itu adalah putra bungsu yang keluar dari kamar sambil menyeret pedang. Zhao kecil telah mengayunkan pedang setidaknya puluhan ribu kali di kehidupan sebelumnya. Ilmu pedang dasar seperti ini bukanlah apa-apa baginya. Tapi memang hanya ada 3 jurus. Dia merasa bisa menulis buku rahasia semacam ini sendiri. Tapi entah kenapa dia masih ingin mengayunkannya beberapa kali sebelum tidur. Tak lama kemudian, ekspresi tabib berubah menjadi terkejut. Dia curiga apakah kepala keluarga telah melakukan sesuatu pada anak itu. Kepala keluarga mengatakan dia tidak melakukan apa-apa. Putranya hanya mengayunkan pedang. Tabib tahu bahwa kepala keluarga memberinya salinan asli dari Kaisar Pedang. Tapi itu hanya 3 jurus pedang dasar. Dia masih belum bisa memahami kondisi anak laki-laki itu. Kepala keluarga memandang putranya tanpa banyak bicara. Seiring berjalannya waktu, matahari akan segera terbit. Tabib bertanya apakah anak laki-laki itu telah memasuki alam tanpa diri. Kondisi yang hanya bisa dimasuki dengan sedikit keberuntungan. Tidak hanya bisa mendapatkan jawaban di sini, tetapi juga menemukan jalan baru. Kepala keluarga memberitahu tabib bahwa putranya hanya sedang mengayunkan pedang. Meskipun tubuhnya lemah, dan bahkan tidak memiliki energi internal, dunia bela diri yang luas sedang terbuka untuknya. Ayahnya memberinya buku rahasia bela diri yang hanya berisi 3 jurus. Karena tidak bisa tidur di malam hari, dia memutuskan untuk berlatih sesuai buku. Tapi tak disangka, setelah mengayunkan pedangnya sekali, dia tidak bisa berhenti. Meskipun keringat terus mengalir, seluruh tubuhnya terasa segar. Dia tidak ingat mengayunkan pedang begitu menyenangkan. Meskipun dia terus berlatih bela diri di kehidupan sebelumnya, yang menantinya hanyalah rasa sakit. Bahkan meniru orang lain membutuhkan ribuan latihan. Ayah dan tabib terus mengawasi anak laki-laki itu dari atap. Mereka tahu bahwa bagian dalam tubuh anak laki-laki itu seperti tanah kering. Jadi tabib tidak bisa memahami situasi saat ini. Kepala keluarga mengatakan bahwa ilmu pedang yang dia berikan kepada anak laki-laki itu ditulis oleh Kaisar Pedang. Meskipun dia tidak seterkenal dirinya, semua orang bisa mempelajari ilmu pedang ini. Bahkan putra bungsunya yang tidak bisa mempelajari teknik kultivasi. Orang bisa memperkuat tubuh mereka melalui bela diri. Bela diri juga dapat digunakan untuk memperbaiki tubuh yang rusak. Tabib itu mengerti mengapa energi internal telah berkumpul di tubuh anak laki-laki itu selama 8 tahun. Kepala keluarga merasa Kaisar Pedang itu cukup menarik. Dia ingin melihat bagaimana putranya akan bersikap. Saat Zhao tersadar, hari sudah pagi. Dia awalnya berencana untuk menyerah berlatih seni bela diri dan meninggalkan tempat ini. Tapi sekarang, dengan kekuatan yang dimilikinya, dia ingin mengayunkan pedang. Saat itu, seorang pelayan datang untuk memanggilnya mandi. Dia pun mengakhiri latihan pedangnya. Tabib Dewa bertanya kepada kepala keluarga, apakah Nianer menyadari perubahannya? Melihat putranya pergi, kepala keluarga tidak berniat untuk berlama-lama. Tabib Dewa tahu bahwa benih di dalam diri pemuda itu telah terbentuk. Mungkinkah ini karena tubuh bela diri surgawi? Kemudian dia memeriksa kondisi Nianer sekali lagi. Tanpa diduga, lukanya pulih begitu cepat. Tabib Dewa benar-benar iri dengan keremajaan pemuda itu. Lalu dia meninggalkan tempat itu. Zhao tahu bahwa rencana pertamanya telah gagal. Dia harus memikirkan rencana kedua. Keluarga Namong menjunjung tinggi kekuatan. Secara internal, mereka dibagi berdasarkan tingkatan kekuatan. Semua ini karena ideologi yang ditanamkan oleh ayahnya. Hanya kata-kata orang kuat yang benar. Tapi semua ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Kemudian dia pergi ke tempat latihan. Dia mengira tempat itu akan penuh sesak. Namun, tidak ada seorang pun di sana. Saat dia bingung, beberapa orang kembali ke tempat latihan. Dari percakapan mereka, dia mengetahui bahwa mereka pergi untuk menyaksikan teknik pedang. Kemudian mereka membicarakan putra bungsu keluarga. Katanya, dia benar-benar tidak berguna.
Dan dia akan mengikuti ujian tempat latihan bersama mereka. Untuk menjadi murid Namong resmi, harus lulus ujian ini. Salah satu ujiannya adalah menunggu evaluasi tahunan. Dan yang lainnya adalah mengalahkan semua murid di sini. Ujian ini disebut oleh para murid sebagai pertarungan tanpa rasa takut. Kakak-kakaknya masing-masing membutuhkan waktu 6 dan 9 hari. Cara lulus seperti ini memang gila. Lagi pula, semua yang datang ke sini adalah elit di antara elit. Ingatan kehidupan lampaunya masih mempengaruhi Da Zhao. Kemudian dia diam-diam meninggalkan tempat itu. Dia hanya bisa menunggu evaluasi tahunan yang diadakan setahun sekali. Rencana pertama digagalkan oleh kemunculan tabib dewa. Rencana kedua harus berhasil. Pada usia 5 tahun, dia hafal 4 kitab dan 5 klasik. Pada usia 8 tahun, dia lulus ujian kerajaan. Pada usia 10 tahun, dia meninggalkan jabatannya dan menghilang dari dunia. Ketika dia muncul kembali, dia telah menjadi wakil ahli strategi klan Nangong. Hari ini, dia secara pribadi datang untuk menjemput Tuan Muda ke tempat latihan. Barusan, Tuan Muda dengan gembira bersiap untuk berlatih pedang. Dia hanya perlu mengayunkan pedangnya selama 100 tahun untuk mengumpulkan kekuatan selama 30 tahun. Meskipun begitu, dia tidak tahu mengapa dia terus melakukannya. Dia tahu seseorang akan membawanya ke tempat latihan hari ini. Tak disangka, orang penting yang datang menjemputnya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Zichang dari cabang keluarga Nangong. Jadi, dia tidak perlu terlalu formal saat berbicara dengannya. Melihat ini, Da Zhao bertanya siapa yang menyuruhnya datang. Pria itu menjawab tentu saja Junsi yang memerintahkannya. Da Zhao tahu bahwa pria itu tidak akur dengan kakak-kakaknya. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa pria itu mencarinya. Kemudian dia tidak banyak berpikir, dan bersiap untuk pergi ke tempat latihan bersama pria itu. Zichang berkata, layak disebut Tuan Muda. Dia muncul di keluarga Nangong, karena ada terlalu banyak orang bodoh di dunia ini. Tapi dia merasa Tuan Muda sangat cerdas. Bukan orang bodoh yang hanya memikirkan seni bela diri. Dia bertanya apakah dia boleh mengajukan pertanyaan, yaitu, pergi bersamanya untuk menaklukkan seluruh dunia persilatan. Dia datang ke keluarga Nangong sebenarnya untuk menghancurkan keluarga ini. Mendengar itu, Da Zhao akhirnya mengerti mengapa semua orang memanggilnya orang gila. Zhen Chang mengatakan dia telah bertanya kepada ketiga putra keluarga, tetapi mereka semua menolaknya. Da Zhao bertanya apa rencananya. Mendengar dia belum punya rencana, Da Zhao memutuskan untuk mengabaikannya, dan mengatakan bahwa dia tidak tertarik dengan rencananya. Lalu dia mendesaknya untuk segera menemaninya ke tempat latihan. Terlalu banyak berinteraksi dengan orang seperti ini, mungkin akan mempengaruhi rencananya sendiri. Kemudian mereka berdua tiba di tempat latihan. Zhen Chang dengan antusias memperkenalkan Tuan Muda kepada semua orang. Setelah mengetahui siapa dia, semua orang menganggapnya sebagai saingan. Da Zhao tahu tak lama lagi, orang-orang itu akan kecewa padanya. Tak disangka Zhen Chang malah berkata, bahwa dia akan menaklukkan orang-orang bodoh keluarga Nangong ini. Mendengar itu, semua orang merasa terhina. Tapi Zhen Chang tidak berniat berhenti. Dia melanjutkan dengan memperkenalkan bahwa dia akan menjadi kepala keluarga di masa depan. Da Zhao yang marah langsung meninjunya. Selagi orang-orang di sana belum bereaksi, Da Zhao meminta semua orang untuk mengabaikan perkataan orang gila itu. Dia segera membawa Zhen Chang pergi dari sana. Di ruang perawatan, tabib ajaib muncul di sana. Setelah memeriksa, dia mengatakan Zhen Chang baik-baik saja. Dia tidak tahu mengapa Tuan Muda memukulnya hingga pingsan. Da Zhao segera mengalihkan pembicaraan. Dia bertanya apakah tabib ajaib akan tinggal di keluarga untuk waktu yang lama. Tabib ajaib mengatakan di sini dia punya makanan, minuman, dan tempat tinggal. Yang terpenting, ada orang yang menarik di sini. Setelah berpamitan dengan tabib ajaib, Da Zhao merasa aneh. Di kehidupan sebelumnya, dia tidak ingat tabib ajaib muncul di sini. Mungkinkah ada sesuatu yang mengubah masa depan? Tapi semua ini tidak berpengaruh pada rencananya. Tak lama kemudian, Zhen Chang siuman. Ini pertama kalinya dia dipukul hingga pingsan. Dia akhirnya menemukan secercah cahaya itu. Orang itu pasti akan mengubah keluarga bodoh ini.